Bocil cowok ini diajak nikah sama bocil cewek ini nih. Jadi kisahnya ada bocil cowok yang lagi asik main di taman. Tiba-tiba ada bocil cewek yang nyamperin dia. Bocil cewek itu ngasih permen yang berbentuk cincin. Cowok ini pun mau. Ternyata bocil cowok itu diajak main nikah-nikahan nih sama bocil cewek ini. Si bocil cowok ini tuh nggak mau dan dia tuh berusaha untuk kabur. Tetapi bocil cewek ini udah serius banget. Bahkan udah ada mobil pernikahannya nih. Pernikahan bocil ini tuh makin serius. Ceritanya si cewek ini lagi hamil. Bahkan katanya mereka tuh udah punya anak. Langsung si bocil cowok ini kabur. Lalu si bocil cewek ini tuh jadi sedih dan mereka akhirnya main sendiri-sendiri. Dan bocil cewek ini ngelepasin cincinnya. Setelah dilihat lagi, bocil cowok ini jadi sadar. Sebenarnya tadi tuh seru juga sih main nikah-nikahan. Dengan romantisnya, bocil cowok ini nganterin lagi tuh cincinnya. Dan bocil cewek ini tuh menerima, lanjut lagi deh mereka main nikah-nikahan. Genderuwo ini selalu merubah wujudnya menjadi cowok yang ganteng saat mau berhubungan dengan cewek yang seksi. Jadi kisahnya, suatu hari genderuwo ini ketemu cewek seksi dan dia tuh benar-benar suka banget nih sama cewek ini. Genderuwo ini langsung berubah menjadi seorang cowok yang ganteng banget. Gak cewek ini tuh tertarik sama dia dan langsung jatuh cinta karena si genderuwo mau berhubungan sama cewek ini. Akhirnya bener aja dong karena cowok itu emang bener-bener ganteng, cewek ini mau aja. Saat genderuwo sudah selesai melakukan hal tersebut, dia pun cerita kepada adiknya. Genderuwo tuh cerita sama adiknya bahwa dia tuh baru aja selesai berhubungan sama cewek yang seksi di Pondok X. Tapi tiba-tiba adiknya tuh kaget banget karena ternyata adik itu memiliki kemampuan yang sama kakaknya, dapat berubah wujudnya menjadi seorang wanita yang cantik. Dan ternyata cewek cantik yang tadi itu tuh adiknya sendiri, guys. Bocah gamers ini buat ibunya jadi gila. Suatu hari ibu ini sedang lihat bocil di halaman sedang bermain dan dia tuh lihat anaknya itu seharian cuma main PS doang. Ibu ini pun jadi kesel nih sama anaknya, sehingga dia langsung matiin PS-nya dan buka jendelanya itu. Anak ini langsung hilang dong. Terus ibu ini mendengar suara game dari atas. Ternyata anak ini malah pindah main game di komputer, guys. Ibu ini pun mengangkatnya dan ditaruh di sebuah tangga. Dan ibu ini membuka pintu dan menyuruh si anak ini untuk bermain di luar. Tetapi anak ini cuma bengong doang. Ibu ini langsung melempar bola keluar dan memperlihatkan di sana tuh ada bocil yang menyapa. Tiba-tiba anak ini tuh main game lagi dong. Sampai ibunya marah banget tuh. Sampai saraf yang ada di otak ibunya meledak tuh. Sampai ibunya itu jadi stres dan pengen menghancuri semua mainan milik anaknya. Ibu ini pun jadi gila dan yang terjadi selanjutnya Part 2, guys. Ibu yang marah banget sama anaknya karena anaknya terus main game, gak mau main keluar. Sampai akhirnya ibu ini jadi gila, ingin menghancurkan semua mainan anaknya. Lalu dia membuang semua mainan anaknya keluar sambil senyum-senyum. Bocil-bocil yang di luar ini pun jadi takut dan bengong gitu. Ibu ini pun akhirnya membakar semua mainan anak tersebut karena saking stresnya melihat anaknya main game mulu. Bahkan ibu ini menelusuri semua rumah untuk mencari sisa-sisa mainan anaknya. Tiba-tiba dia tuh mendengar suara pintu luar terbuka. Pas dia lihat tuh ternyata anaknya sudah berada di bawah ngeliatin bola. Ibu ini pun jadi seneng banget. Dia langsung ke bawah ngambil sarung tangan. Tapi saat dia nengok keluar, dia tuh langsung shock banget. Ternyata saking seringnya anak itu main game, dia tuh sampai nggak mengerti gimana caranya main bola. Jadinya dia itu berimajinasi memainkan bola menggunakan stick ini. Sampai ibu ini tuh jadi kesel banget. Anak cowok ini nih nekat ngelawan pangeran demi dapetin putri ini. Jadi kisahnya anak cowok ini bakal tampil di sebuah pentas dan dia dapat peran menjadi naga. Diam-diam dia pun terpesona sama cewek yang jadi putri. Karena putri ini pasangannya dengan pangeran, dia pun jadi sedih. Pas tiba gilirannya muncul, tiba-tiba dia tuh jadi gugup pas di atas panggung. Untung putri ini bantu dia supaya pede tampil di panggung. Karena dia ini hanya seekor naga, perannya itu kan gak penting. Jadi dia tuh dikalahin deh sama si pangeran. Udah gitu si pangeran mau nyium putrinya dong. Karena dia tuh gak tega, dia beraniin diri buat ngelawan. Lihat itu putri ini jadi kagum. Pangeran itu gak terima dong dan dia langsung nyerang naga ini. Sampai akhirnya naga itu terpojok dan dia bakal kalah. Si putri ini gak tinggal diam aja, guys. Dia tuh jatuhin dinding istananya biar menimpa pangeran ini. Terus dia samperin nih anaknya jadi naga. Untungnya dia tuh gak kenapa-napa. Dan para penonton pun jadi suka sama penampilan mereka. Cowok ini tuh kepalanya ketombean. Sampai akhirnya temennya ini ngenawarin obat yang katanya manjur banget. Tapi akhirnya tuh gak nyangka banget. Jadi kisahnya ada dua orang cowok yang sahabatan. Tapi temennya itu tuh terus garuk-garuk kepala karena ketombean.
Tapi tiba-tiba temannya bilang kalau dia itu ada obat yang manjur banget. Terus dia ngasih obat itu ke cowok ini. Temannya itu bilang, kamu tinggal makein aja serbuk-serbuk itu ke kepala kamu, nanti gatalnya bakal hilang dan ketobenya juga bakal hilang. Setelah dia pakai beberapa menit, tiba-tiba gatalnya itu hilang dan dia bisa istirahat. Tapi saat beberapa menit kemudian gatalnya itu tuh timbul makin parah banget guys. Bahkan dia garuk-garuk sehingga ketobenya itu keluar semua. Bahkan kepala cowok ini tuh mulai berdarah sampai rambutnya itu rontok semua. Sampai akhirnya dia udah benar-benar puas banget. Kepalanya itu mengikis dan berkeluar darah bercucuran banyak banget. Rasa gatalnya sudah hilang, tapi dia pengen garuk-garuk kepalanya sampai habis. Cewek ini kencan bersama pacarnya dan saat dia mau pup, tiba-tiba gak nyangka banget guys. Jadi kisahnya ada seorang wanita yang mau kencan bersama pacarnya. Mereka makan-makan tuh. Tiba-tiba perut cewek ini tuh kroyok-kroyok dan dia pengen pup. Saat dia sudah selesai pup, tiba-tiba pupnya itu gak mau turun guys. Pupnya itu malah naik dong. Cewek ini tuh langsung panik dan dia menggunakan alat ini untuk mendorong pupnya agar turun. Cewek ini tuh udah ketakutan banget. Saat pupnya udah mau turun, tiba-tiba pup yang banyak banget tuh keluar lagi dong, sampai muncrat kayak gini. Cewek ini tuh langsung panik. Tiba-tiba cowok ini tuh ngedeketin ceweknya, terus dia ngotok-ngotok deh tuh pintunya. Di dalam cewek ini tuh udah berusaha ngilangin pupnya ini nih. Cowok ini tuh langsung ngedobrak pintunya. Tiba-tiba di kamar mandi tersebut udah bersih dong. Mereka pun lanjut makan lagi. Saat cowok ini mau pulang, dia tuh ciuman nih sama cewek ini. Saat dia naik ke mobilnya, tiba-tiba di mobilnya itu ada pup cewek ini dong. Ternyata cewek ini naruh pupnya ke mobil cowok ini. Suatu hari ada seorang bocil nih. Bocil ini mau buka kado ini. Kado ini tuh susah banget dibuka sampai membuat bocil itu hampir jatuh. Bocil itu langsung marah banget dong. Langsung dia menggunakan kapak untuk membuka kado ini. Tapi nggak bisa guys. Kapak tersebut malah patah deh. Bocil ini nggak tinggal diam. Dia lalu menggunakan robot untuk membuka kado tersebut. Tapi nggak bisa dong. Robot tersebut malah mati. Sampai akhirnya bocil ini tuh udah marah banget. Akhirnya dia mengumpulkan seluruh petasan lalu meledakkan seluruh petasan tersebut sampai bocil itu gosong dong. Saat bocil ini tuh jatuh dan menimpa kadonya, tiba-tiba kado tersebut akhirnya terbuka dan bocil tersebut mendapatkan sebuah mahkota. Supir beca ini udah capek-capek nganterin cewek ini jauh banget, terus diledekin sama supir bajai, tapi akhirnya dikasih uang recehan dong. Jadi kisahnya ada seorang supir beca yang udah capek-capek nganterin tapi tetap aja dikasih uang recehan. Terus dia lihat nih supir bajai ongkosnya itu tuh lumayan banyak. Tiba-tiba supir beca ini tuh dapat penumpang nih. Cewek ini tuh mau ke tempat wisata, tapi tempatnya tuh jauh banget. Supir beca ini goes terus walaupun berat banget karena cewek ini tuh gendut banget. Udah gitu nggak berhenti-berhenti makan. Udah gitu jalanannya itu nanjak. Dia sampai diledekin sama si tukang bajai. Sampai akhirnya dia udah nyampe di atas nih. Bapak itu tuh dikasih ongkosnya. Bapak-bapak ini udah capek nanjakan, tetap aja ongkosnya itu recehan. Walaupun ongkosnya itu sedikit, tapi bapak tukang beca ini tuh tetap bersyukur. Bapak-bapak ini nih menggunakan anaknya sebagai meja tempat makan, bahkan istrinya sendiri digunakan sebagai gantungan baju guys. Suatu ketika ada seorang bapak-bapak yang baru bangun. Di sini tuh kelihatan banget bapak-bapak ini menggunakan semua orang sebagai benda. Ada yang dijadiin cermin, terus anak-anaknya dijadiin tempat makan, istrinya jadi gantungan baju. Dia pun mau berangkat kerja. Tiba-tiba taksi yang mengantar dia itu orang juga guys. Ternyata nggak cuma bapak-bapak ini guys, para pekerja lain juga digendong. Saat sudah sampai di kantor, bahkan orang-orang ini nih jadi pintu. Bahkan saat naik lift, orang gendut ini menjadi pemberat liftnya. Saat sudah sampai, tiba-tiba bapak ini tuh malah rebahan di depan pintu ini. Ternyata pekerjaan pria ini tuh menjadi keset untuk membersihkan sepatu bosnya nih. Sundal bolong ini makan 100 tusuk sate sampai akhirnya dia itu meninggal dunia kedua kalinya. Jadi kisahnya ada seorang pedagang sate yang bernama Mbak Nani. Mbak Nani itu tuh rada-rada psikopat. Dia mencampurkan satenya dengan racun. Tiba-tiba ada sundal bolong datang nih dan minta ke Mbak Nani 100 sate. Mbak Nani ini langsung nanya ke sundal bolongnya, apakah kamu kuat makan 100 sate? Tapi sundal bolong ini tuh sombong banget dan dia tuh bilang, biasanya aku makan sate 2
200 tusuk. Lalu Mbak Nani ini memberikan satenya kepada sundel bolong. Sundel bolong ini tuh makan dengan sangat lahap banget. Tiba-tiba sundel bolong ini tuh keracunan guys. Itu semua ulah Mbak Nani nih. Semenjak saat itu sundel bolong ini dendam sama manusia. Bocah ini nih sering banget makanin kayu sampai akhirnya dia makanin pondasi rumahnya sendiri. Jadi kisahnya bapak bocah ini tuh ketiduran. Saat bapak ini bangun tiba-tiba anaknya udah gak ada. Pada saat itu lagi hujan dan anak itu gak boleh kena hujan karena ada api dalam dirinya. Api yang ada di dalam dirinya itu harus tetap menyala agar anaknya tetap hidup. Ayahnya itu langsung panik dan dia langsung mencari anaknya. Sampai akhirnya ayahnya ini ketemu anaknya di puncak tebing. Akan tetapi anak ini ditemukan dengan kondisi sudah tidak ada apinya dan sudah tidak bisa berfungsi lagi. Ayah ini tuh sedih banget dan dia menaruh baling-baling di dalam mesinnya itu. Setelah itu anaknya bisa hidup kembali deh. Ayah ini tuh langsung seneng banget. Mereka bakal dapat uang yang sangat banyak kalau misalnya salah satu dari mereka bisa keluar dari box ini. Cowok yang pirang ini di box yang besar guys. Terus si cowok yang ini di box yang kecil. Terus mereka berdua dikasih alat nih buat kerusakin boxnya. Yang pertama mereka masing-masing dikasih gergaji guys. Alat selanjutnya mereka dikasih tang guys. Si box yang besar ini udah mau kayak terbuka sedikit gitu. Dia ngedorong busnya itu sampai terbuka. Kalau si box yang kecil ini tuh dihancurin pakai tang sampai copot-copot kayak gini nih. Tetapi masih ada lapisan luarnya lagi dong. Coba siapa yang duluan keluar nih? Satunya ngancurin serbuk kayu dan satunya ngancurin besi. Tapi yang besi itu masih ada lapisan serbuk kayunya. Jadi kebalik tuh guys. Terus mereka dikasih palu guys. Mereka terus ngetok temboknya sampai akhirnya terbuka sedikit guys. Si box kecil ini sudah terbuka tapi masih ada lapisan besi-besinya itu sampai dia menggunting-gunting. Tapi ternyata si box yang besar ini berhasil keluar duluan.